Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya pasukan berani mati ini ya seharusnya membela rakyat miskin, membela rakyat yang tertindas, bukan malah membela Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo kira-kira salah apa sampai ada pasukan berani mati? Menurut saya juga pengamanan dari Presiden Joko Widodo juga sudah sangat ketat sekali ya. Ada Pas Pampres, ada Kapolri, Panglima TNI, dan masih banyak lagi lah. Seharusnya Presiden Joko Widodo kalau tidak salah apa-apa pasti masyarakat juga akan membela dari Presiden Joko Widodo. Sangat mengejutkan sekali, yaitu pasukan berani mati pembela Jokowi, yaitu apel akbarnya akan digelar pada tanggal 22 September. Nah, menurut saya ini sangat mengejutkan karena apa? Karena Presiden Joko Widodo akan purna tugas dan bahkan juga menjelang purna tugas banyak kritikan-kritikan. Ya, setidaknya mengkritik tentang kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo di akhir periode masa purna tugas ini. Ya, seperti Anda tahulah, seperti putusan MK dan lain sebagainya, menurut saya sangat wow sekali. Di sini menurut saya Presiden Jokowi sangat panik sekali karena tidak hanya di sini saja yang mengejutkan publik, termasuk pasukan berani mati pembela Jokowi, dan bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu Gerindra jelaskan maksud Prabowo soal Jokowi dicubit yang rasa seluruh kader, dan bahkan tidak hanya itu saja, pada waktu lalu juga Ketua GP Ansor menyakiti Jokowi dan keluarganya sama saja menyakiti seluruh Banser. Nah, menurut saya ini juga satu rangkaian ya kalau menurut saya pasukan berani mati, dan bahkan juga statement Pak Prabowo ketika Presiden Joko Widodo dicubit, semua kader Gerindra juga ikut merasakan, dan bahkan juga dari Banser setidaknya menyatakan menyakiti Jokowi dan keluarganya sama saja menyakiti seluruh Banser. Apakah ini juga bentuk kepanikan dari Presiden Joko Widodo ya? Dan bahkan kalau kita melihat dari pemberitaan ya, bahkan apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi, pengamat ingatkan sejarah keruntuhan Soekarno. Wah, kira-kira ada apa ya? Saya jadi tertarik ya melihat pemberitaan di sini ya. Pasukan berani mati pembela Jokowi yang akan mengadakan apel akbar di Jakarta mengingatkan sejarah keruntuhan Soekarno. Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya pasukan berani mati ini ya seharusnya membela rakyat miskin, membela rakyat yang tertindas, bukan malah membela Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo kira-kira salah apa sampai ada pasukan berani mati? Menurut saya juga pengamanan dari Presiden Joko Widodo juga sudah sangat ketat sekali ya. Ada Pas Pampres, ada Kapolri, Panglima TNI, dan masih banyak lagi lah. Seharusnya Presiden Joko Widodo kalau tidak salah apa-apa pasti masyarakat juga akan membela dari Presiden Joko Widodo. Tidak usah menerjunkan pasukan berani mati. Menurut saya ini sangat wow sekali, dan bahkan juga mendekati pilkada sangat aneh sekali ya. Apalagi mendekati pilkada, apakah ini juga bentuk semacam cawe-cawe? Ya, kita tidak tahu ya kenapa harus mendekati pilkada ya. Menurut saya juga bentuk kepanikan kalau apel akbar pasukan pembela Jokowi mengingatkan sejarah keruntuhan Soekarno akibat gerakan September, kata pengamat politik dan kebangsaan M. Rizal kepada redaksi Suara Nasional pada 8 September. Jokowi kini juga sedang sakit-sakitan, cemas menghadapi masa depan, sindroma pasca lengser, memandang dengan tatapan kosong, nasib diri dan keluarga akankah bahagia atau sengsara. Sementara kasus-kasus di ujung terus mendera, mulai dari piknik Kaisang hingga Fufu Fafa Gibran, ijazah Heri Mulyono juga terus menghantui. Rupanya hal ini yang menyebabkan perlunya pasukan berani mati untuk membela Jokowi. Pasukan Sukodigno disiapkan. Ironi karena ini melecehkan pasukan pengawal presiden dan aparat keamanan yang memang masih harus menjaga Presiden Joko Widodo, ungkapnya. Untuk unjuk masa para pembela Jokowi 22 September di Tugu Proklamasi dengan jumlah ribuan tentu mudah saja karena pembiayaan tidak masalah. Jokowi masih berkuasa kok, mampu menangani kalau saja diajukan proposal. Tapi masalahnya, apakah pola itu rentan dan akan memancing konflik horizontal ke depan yang langsung atau tidak justru akan merugikan Jokowi diri sendiri dan keluarganya. Kerugian yang sudah terbaca saat ini adalah panikan luar biasa Jokowi sehingga harus menyiapkan pasukan segala, sekurangnya merestui sedemikian menakutkannya situasi sehingga diperlukan gerakan September menuju Oktober. Wow, iya, bulan September sekarang ya. Pas Pampres sudah tidak berdaya atau diragukan loyalitasnya, sementara Jokowi bisa lengser dengan nyaman. Namun nampaknya ia bimbang dan juga bingung. Ya, seperti itulah. Nah,
dari sini bahkan dikomentari oleh apel akbar pasukan berani mati bela Jokowi yang katanya akan digelar 22 September dengan 20.000 personil dinilai sebagai hal yang aneh, namun tetap perlu juga untuk ditelisik agenda terselubung di balik itu demi kebaikan NKRI. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Bujino, jangankan membela dan berani mati, percaya dengan kebohongannya saja nanti akan siksa neraka. Dikhawatirkan itu pasukan RSC disiapkan atas nama pasukan berani mati. Kenapa pilih tanggal 22 bukan tanggal 30? Gak usah bodoh lah, itu pasukan hanya presiden sekarang yang punya pasukan berani, tapi kenapa ya yang dulu-dulu gak ada tuh? Oke, sudah kedetek 20.000 pasukan gak guna benalu ya, seperti itulah. Nah, memang cukup mengejutkan sekali tiba-tiba di tengah isu tuh pesawat jet pribadi dari Kaesang yang pada waktu lalu dibawa ke Amerika, membawa Kaesang dan Erina Gudono ke Amerika, dan bahkan yang cukup mengejutkan akun Fufu Fafa di Kaskus. Ya, Anda tahu sendirilah Fufu Fafa di Kaskus sangat bau sekali ya. Semua dikomentari yang setidaknya pada Pilpres yang lalu menyerang dari keluarga Presiden Joko Widodo dan Presiden sendiri, bahkan dikomentari oleh akun Fufu Fafa yang komentarnya sangat wow sekali dan saat ini juga terungkap. Nah, saya juga penasaran ya, kira-kira Kemenkominfo akan bisa yaitu menelisik akun Fufu Fafa ini milik siapa. Kita lihat saja besok. Menurut saya juga harusnya sangat mudah sekali kalau memang Kemenkominfo benar-benar ingin menelusuri akun Fufu Fafa, pasti juga akan cepat ya yang menggunakan akun Fufu Fafa ini siapa. Nah, dari sini bahkan pada saat yang lalu ya, yaitu tanggal 2 September, Gerindra jelaskan maksud Prabowo soal Jokowi dicubit yang rasa seluruh kader. Gerindra menjelaskan maksud Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan jika Presiden Jokowi dicubit, seluruh kader Gerindra merasakan sakitnya. Kira-kira siapa yang berani mencubit Presiden Joko Widodo ya? Saya rasa tidak akan ada yang berani mencubit Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau mengkritik, ya ini juga mengkritik jabatan Presiden Joko Widodo, bukan secara pribadi, tetapi hanya mengkritik jabatan presiden yang diemban oleh Jokowi. Menurut saya itu sih yang dikritik. Apalagi kalau mencubit Jokowi, menurut saya tidak akan berani ya. Ya memang itu sifat Pak Prabowo yang selalu setia kawan. Beliau tidak pernah melupakan jasa-jasa sahabat yang pernah berjuang bersama, kata Waketum Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan pada 2 September. Habibur Rahman memuji persahabatan Prabowo dan Jokowi selama 5 tahun terakhir di kabinet. Menurutnya keduanya saling bahu-membahu menjalankan tugas negara. Persahabatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang luar biasa selama 5 tahun di kabinet. Mereka bahu-membahu menjalankan tugas negara yang amat berat, terutama pada waktu lalu ya, pada masa pandemi. Ya, di sini memang sungguh wow sekali ya. Menurut saya ini adalah kepanikan ya, karena semuanya berlomba-lomba ingin membela Presiden Joko Widodo di masa purna tugas. Menurut saya kalau membela itu ya, menurut saya membela rakyat yang tertindas. Ya menurut saya itu yang paling penting, seharusnya membela rakyat, bukan malah membela seorang presiden. Bahkan juga banyak pengawal yang akan mengamankan tuh orang nomor 1 di Indonesia. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.